모른다면 뭐야 모두 Let's get up, 별을 따라 타오르는 맘. Sesuai judul lah, di sini gue mau ngebahas drama True Beauty dan juga ending dari Sweet Home. Yuk langsung aja lah kita masuk ke True Beauty. Oke, sebelum kita mulai membahas kesotoyan gue cerita dari True Beauty ini, gue mau nanya kepada kalian ya, tulis di kolom komentar sekarang juga, kalian tim Sojun atau tim Suho? Waduh, gue sebagai orang yang udah nge-hype ini apa sih namanya drama dari webtoonnya udah berjalan, gua awal cerita drama ini dimulai, jujur gua tim pasrah ya, mau Sojun mau Suho gua ngikut aja. Tapi semakin gua nonton sampai sekarang udah episode 6, gua mengukuhkan diri untuk bergabung kepada kalian tim Suho. Jadi ya buat tim Suho, kalian siap-siap bahagia ya, karena kalau kita lihat dari Bagan yang sesuai ada ini di samping gua ya, gua dapat dari beberapa portal K-pop yang nge-share Bagan relationship dari True Beauty drama ini, bahwa relationship antara Jukyung sama Suho itu saling timbal balik gitu, panahnya sama-sama apa sih namanya, tabrakan gitu lah ya. Kalau bisa diartiin dalam logika, Jukyung sama Suho ini sama-sama suka, dan tapi jangan senang dulu ya, bukan berarti suka itu bisa menjadi ending bahagia buat tim Suho gitu. Ini cuma sedikit spoiler dari autor dramanya, sutradaranya True Beauty ya, kalau Jukyung sama Suho itu suka-sukaan, dan di sini yang bakalan jadi sad girl kalau melihat Bagannya ya. Sekali lagi gue tegesin, kalau lihat Bagannya ya, yang jadi sad girl sama sad boy itu si Kang Sujin sama si ini ya Sojun ya. Tapi kalau untuk di drama banyak yang memperdebatkan kalau yang bakal berlayar adalah kapal Sojun dan Jukyung. Waduh, ini banyak banget pro kontra antara tim Sojun dan juga tim Suho ya. Gua tuh udah muak gitu. Mulai dari startup aja tuh udah bawel banget, tim Jipyong, tim Dosan, aduh ya ampun, udahlah kalian pasrah aja gitu, ngikutin alurnya aja lah. Gue juga sebagai tim Suho, kalau seandainya di endingnya sama Sojun bahagia ya mau gimana lagi gitu, kita nggak bisa ngerubah ceritanya, jadi nikmatin aja udah ceritanya. Tapi ini adalah beberapa kesotoyan gua ya. Jadi drama ini bercerita tentang Jukyung, dia itu cewek yang ya bisa dibilang jelek lah. Dia itu bener-bener mukanya jerawatan, dan kalau dilihat dari dramanya, bapaknya Jukyung ganteng dan ibunya Jukyung jelek ya. Jadi mungkin gennya si Jukyung ngikutin ibunya, sedangkan kakaknya tuh yang cewek ngikutin bapaknya ya, cantik. Dan juga adeknya tuh si siapa, gue lupa nama pemerannya, sekali lagi gue lupa, banyak banget drama yang gue ikutin jadi lupa gue hampir semua pemain-pemainnya. Adeknya Jukyung itu ngikutin gen bapaknya, jadinya ganteng gitu ya. Tapi di situ Jukyung tidak menyerah, dia terus berusaha, dia ngelihat sana sini, searching how to make up, gimana caranya make up, sampai akhirnya Jukyung berhasil. Terus di situ dia juga bertemu cowok ganteng namanya Suho ya. By the way, kalau di webtoon katanya second leadnya itu Suho ya, first lead cowoknya itu Sojun. Tapi kalau di drama ya, sejauh ini kalau gue lihat, tebakan gue second leadnya itu ganti ya, beda sama di webtoon. Second leadnya itu Sojun dan first leadnya pemain utama cowoknya kayaknya Suho ya. Soalnya kalau dilihat dari drama-drama yang udah biasanya kalau cowok yang awalnya dimulai cowoknya udah ceritain itu cowok, biasanya itu first lead. Tapi belum tentu, walaupun diceritain di awal kayak startup kan, yang diceritain Han Ji Pyong dulu ya ceritanya, ternyata dia second leadnya. Tapi di sini di True Beauty gue yakin first leadnya Suho yang bakal berpasangan berlayar sama Jukyung, karena di sini Suho kayak diceritain terus tentang masa lalunya Suho dan masa lalunya si Jukyung, dan ya di ending selalu diakhiri dengan Suho sama Jukyung. Jadi itu yang membuat gue yakin kalau Suho di drama ini bakalan jadi first leadnya dan second leadnya Sojun.
Ya by the way, katanya minggu depan drama True Beauty ini nggak bakal ditayangin ya, jadi di skip seminggu. Jadi kalian harus bersabar 2 minggu, kalian nonton video gua aja, video bacotan gua aja sebagai hiburan kalian ya, sambil menunggu drama episode 7 dan 8 nya keluar. Oke ya, jadi gua lanjutin aja. Kalau di webtoon yang jadian duluan itu kan Sojun ya sama si Jukyung, dan katanya di webtoon juga udah putus ya. By the way, gua nggak nonton webtoonnya, makanya gue bilang ini kesotoyan gua, soalnya gue juga ngikutin webtoon cuman awal-awalnya doang, habis itu webtoon gue uninstall ya. Sebagai first lead di sini gue bakal nebak, kalian bisa lihat kan ya di preview episode 6. Kalau di situ dikasih spoiler kalau di akhir si Jukyung ngelihat Suho itu meluk seseorang, dan itu tebakan gua yang dipeluk adalah Kang Sujin ya. Sebagai orang-orang yang mempunyai trauma, pasti Suho sangat tahu traumanya Kang Sujin ya. Soalnya kalian juga bisa tahu setelah menonton drama-drama episode sebelumnya True Beauty, kalau Kang Sujin itu di tangannya itu kayak ada bekas luka, dan luka bakar sih, nggak tahu, gue kurang tahu itu bekas luka apa. Pokoknya itu salah satu penanda kalau Kang Sujin juga punya trauma kayak Suho, dan makanya mungkin Kang Sujin traumanya lagi kambuh gitu kan, dia cari Suho buat jadi sebagai penenangnya. Lagian juga Kang Sujin kan juga suka sama Suho, dan di situ juga beberapa konflik udah mulai ditunjukin, kayak Kang Sujin itu orang tuanya sangat keras ya, kayak bapaknya tuh diliatin kalau bapaknya tuh nggak puas si Sujin ranking 2, padahal bapaknya itu mau anaknya itu perfeksionis ya, ranking 1, soalnya dia mau dimasukin ke dalam kedokteran ya. Gua rasa Kang Sujin ini mendapatkan bekas luka di tangannya itu karena dianiaya bapaknya gitu, jadi makanya dia trauma banget sama bapaknya, dan setiap dia ngelihat lukanya pasti selalu ingat bapaknya dan kesal juga. Dan by the way, 11-12 sama si Suho ya, Suho juga punya trauma sama bapaknya, soalnya waktu di episode berapa gitu ketika ibunya si Suho meninggal, dia bingung kok bapaknya sih nggak ngelihat ibunya gitu ya meninggal. Setelah dicek ternyata bapaknya lagi mendua gitu, dan disitulah Suho kesal sama bapaknya, dan dia itu nggak mau ketemu lagi sama bapaknya. Pokoknya udah bener-bener kesel lah, ibarat kata kita lagi berduka, bapaknya bukan yang ngejenguk membesuk, malah ngurusin pelakor gitu. Ya, dan by the way, bapaknya si Suho ini adalah CEO dari Move Entertainment. Kalau kalian tahu kakaknya Jukyung, dia itu kerja sebagai salah satu staff atau manajer di Move Entertainment. Dan di situ kalau dari webtoon ya, si Sojun itu bakal jadi idol di Move Entertainment. Kita nggak tahu kedepannya apakah bakal mirip-mirip alur cerita dari webtoonnya, dan ini adalah alur kedepannya yang mau gue ceritain kepada kalian. Kalau seandainya cerita dari drama ini 11-12 sama di webtoon ya, jadi di akhir kita dikasih tahu ending kalau Jukyung ngepergokin Suho meluk seseorang, dan itu debakan gua Kang Sujin ya, karena dia lagi depresi ngelihat traumanya ini, tangannya dia mungkin habis dianiaya sama bapaknya, dan dia cari Suho sebagai penenangnya. Dan di situ Jukyung udah mulai nggak percaya lagi sama Suho, dan di situ kayaknya hubungan keduanya antara Suho sama Jukyung udah mulai merenggang, dan disitulah titik dimana Sojun menikung gitu. Gue rasa kalau ceritanya di webtoon mirip sama drama ya bakal kayak begitu. Jadi singkat ceritanya, si Sojun bakal jadian dulu sama si Jukyung, si Sojunnya. Terus habis itu mungkin karena Suho ngelihat Jukyung pacaran sama si Suho sama Sojun, nah si Suho kayak nggak bisa ngelupain si Jukyung. Akhirnya Suho pergilah ke Jepang. Nah di situ Sojun sebagai kepala rumah tangga yang menggantikan bapaknya. By the way, bapaknya Sojun tuh meninggal kecelakaan ya kalau nggak salah, dan menghidupi
adiknya yang sakit-sakitan, dan juga adiknya di situ si Suho bakal debut di agensi kakaknya si siapa Jukyung sebagai idol, menggantikan posisinya temannya Suho dan juga Sojun, si Jong Soyeon sebagai idol. By the way, Jong Soyeon itu idol ya, dia soalnya ketahuan rumor dating, terus masalahnya naik, terus dia bunuh diri. Mungkin bisa jadi di situ Sojun bakal jadi idol. Kalau ngikutin webtoonnya, dia juga kan pandai menyanyi ya. Kalau si Suho kan dia jago main basket doang sama pinter. Kalau Sojun dia pandai nyanyi. Mungkin bisa jadi Suho bakal jadi idol, terus pacaran lah sama si Jukyung. Terus abis itu kalau ngikutin di dramanya lagi, di situ bakal putus Sojun sama Jukyung karena si Sojun ketahuan lagi, ceritanya kayak Jong Soyeon, ketahuan rumor dating sama si Jukyung, dan Jukyung nggak mau terus-terusan hidupnya kayak, pokoknya nggak mau hidupnya terganggu, dia maunya hidupnya tentram. Karena kan kalian tahu sendiri kalau seandainya suatu idol udah ketahuan pacaran, pasti yang diserangkan pacarnya gitu. Apalagi kan pacaran non selebriti, pasti dibully sama netizen, dan Jukyung putus lah sama Sojun. Nah di situ pas banget Suho pulang dari Jepang, dan akhirnya ceritanya bakal ditutup kapal antara Suho dan juga Jukyung ya. Jadi itulah hasil kesotoyan gua, dan juga bisa Kang Sujin sebagai pembatas antara Jukyung sama si Suho ya, bisa jadi. Soalnya kan kalau di webtoon itu Kang Sujin dia benar-benar karakter villain jahat ya. Kalau di drama ini entah kenapa beda banget, kayak di webtoon dia tuh jadi temannya Jukyung gitu kan. Nah, jadi bisa jadi si Sujin ngaku suka sama Suho, terus kayak si Jukyung nggak mau temen makan temen, makanya dia ngejauhin Suho dan pacaran sama Sojun ya, walaupun dia harus memendam rasa kalau dia itu suka sama Suho ya. Who knows, ini kesotoyan gua aja. Dan ya pokoknya intinya tebakan gua yang bakal berakhir ini adalah kapalnya si Suho dan juga Jukyung. Dan juga salah satu faktor yang tadi gue bilang kenapa Sojun bakal jadi idol menggantikan temannya si Jong Soyeon, yaitu ada salah satu scene dimana kalian bisa lihat sendiri di samping gua kalau ayahnya si Suho datang ke Move Entertainment membicarakan soal grupnya N6, grupnya Jong Soyeon, kalau memperingati hari kematiannya Jong Soyeon mau dirilis lagu yang sebelumnya belum pernah dirilis buatan temannya Jong Soyeon, nama inisialnya Leo, dan Leo ini masih belum ketahuan siapa, dan katanya lagi dicari sama kakaknya Jukyung siapa Leo ini sebenarnya. Dan gua rasa Leo itu adalah si Sojun, dan Sojun ini gua rasa bakal direkrut sama kakaknya si Jukyung jadi idol. Jadi kurang lebih itulah kalau seandainya ceritanya mirip-mirip webtoon ya. Tapi sekali lagi ini kesotoyan gua, jangan diambil serius wahai penonton. Kalian jadikan video ini hiburan aja. Terus selanjutnya ya masuk kita ke Sweet Home. By the way, di Sweet Home ini gue bakal ngebahas endingnya aja ya, singkat cerita aja. Jadi kalian tahu kan ketika temennya si siapa tuh namanya, jagoannya gue lupa, gue manggilnya Song Kang aja lah. Si Song Kang ini kan nama asli dari pemeran utama di Sweet Home ya. Dia itu punya temen juga, manusia spesial, gue lupa namanya. Dia itu kan udah mati ya terakhir kalau kalian nonton episode 10 apa 9-nya gitu. Pas waktu si preman sama cewek yang dokter itu kabur mau cari obat buat asmanya, itu kan ditembak ya sama manusia spesialnya, terus dibunuh kan sama si Song Kang-nya di mode monsternya itu. Terus dia kayak meleleh gitu, dan kemampuan si manusia spesial ini dia bisa keluar dari badan yang dia hinggapi, terus bisa pindah ke badan orang lain. Jadi kayak sifatnya immortal gitulah bisa dibilang. Kalau badannya yang satu udah mati, dia bisa pindah ke badan yang lain. Dan di situ di episode 10 sebelum Song Kang keluar dari apartemen itu kan kita dikasih scene dimana suatu cairan gitu masuk ke dalam
mobil para perampok itu terus tiba-tiba mundur ke belakang ya kan. Dan di situ juga di endingnya kalau kalian tahu si preman kan harusnya sudah mati ya. Nah si preman ini yang menjadi pertanyaan kalian ya, ini beneran si preman yang udah jadi manusia spesial atau si preman ini adalah badan yang dihinggapi sama si temennya si Song Kang, si manusia spesial itu ya. Dan kalau kalian lihat di samping gua ini ada beberapa monster yang nggak dimasukin ke dalam dramanya. By the way, drama Sweet Home ini juga adaptasi dari webtoon ya. Jadi ada beberapa monster yang nggak masuk dan mungkin bakal dipakai monster ini di season kedua. Dan endingnya yang tadi gue bilang bisa jadi si preman ini manusia spesial ya. Karena kita juga tahu ya kalau orang udah mati bisa jadi dia itu udah terinfeksi dan matinya itu nggak mati gitu, nanti bisa regen lagi dan kita belum tahu si preman ini udah kena gejala mimisan atau belum. Tapi kalau dari kita nonton nggak pernah dikasih tahu kalau si preman ini udah kena gejala mimisan. Jadi masih menjadi dua pertanyaan dan dua kemungkinan si preman ini antara dirasuki sama temennya Song Kang si manusia spesial itu, atau ini emang bener-bener preman yang udah berevolusi jadi manusia spesial gitu. Jadi kita lihat aja lah nanti di season 2 nya. Oke, itu dia beberapa kesotoyan gua untuk drama True Beauty dan juga drama Sweet Home ini. Mohon maaf kalau video durasinya kepanjangan. Kalian have fun aja selama liburan ini sambil nontonin video gua. Sekali lagi gua ngucapin selamat tahun baru kalau kalian nontonnya di akhir tahun. Ya segitu dulu video dari gua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap stay tune di channel gua. See you in 2021. Bye bye. With someone